Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, sebelum Bapak Ibu dan Saudara pergi beraktivitas, saya ingin mengajak Saudara untuk kembali membaca satu bagian firman Tuhan. Dan pagi ini saya ingin mengajak Saudara membuka dari kitab Mazmur nomor 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, sebelum kita membacanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur untuk pagi ini. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berkati waktu di depan kami. Kiranya firman-Mu akan terus menguatkan kami, meneguhkan kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mazmur 124 adalah mazmur dikatakan sebagai nyanyian siarah Daud. Nyanyian syukur daripada Raja Daud ketika dia menghadapi bangsa Filistin, saudara. Dan dia menyatakan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh memiliki satu kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan begini: terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Nyawa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat yang ke-8, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara, latar belakang daripada Mazmur 124 ini sekali lagi, Daud sedang menghadapi peperangan bersama dengan orang Filistin, saudara. Dia menghadapi orang-orang Filistin yang memiliki satu tentara, angkatan perang yang cukup besar dan cukup kuat. Maka di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, saudara, Daud dengan kalimat puitisnya, saudara, dia menyatakan kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, kalau bukan Tuhan yang ada di pihak kita, kalau bukan Tuhan yang berperang bersama dengan kita, Daud katakan kita akan mati semuanya. Maka di dalam ayat yang pertama dikatakan sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita. Dan kemudian diulang lagi di dalam ayat yang kedua, sekiranya bukan Tuhan yang di pihak kita. Ketika manusia bangkit melawan kita, pasti dikatakan di dalam ayat yang ketiga, mereka telah menelan kita hidup-hidup. Pasti di dalam ayat yang keempat, air telah menghanyutkan kita, banjir telah menenggelamkan kita. Kemudian di dalam ayat yang kelima, kalau bukan Tuhan yang ada bersama dengan kita, pasti dalam ayat yang kelima, banjir telah menenggelamkan kita, air yang meluap-luap itu telah menelan habis kita. Artinya, saudaraku, Daud mengakui bahwa kalau bukan Tuhan yang ada di pihaknya, habislah semuanya, saudara. Nah, karena itu di dalam pernyataan ini, saudara, iman yang luar biasa itu, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mari kita bersyukur. Dia mengajak orang-orang Israel untuk bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Daud menyatakan, saudaraku, kita ini seperti burung yang sudah ditangkap, dijerat, tetapi dilepaskan oleh Tuhan. Dilepaskan, dibebaskan oleh Tuhan. Bahkan, saudara, jerat itu, penangkap burung itu telah putus, saudara. Tidak lagi ada kekangan, saudara. Maka di dalam ayat yang ke-8 dikatakan sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, Tuhan lepaskan Daud dan juga bangsa Israel dari tangan Filistin. Dan dia mengakui itu semua bukan karena kekuatan dia. Itu semua bukan karena kehebatan Daud, kehebatan Israel, tidak. Tetapi semata-mata karena Tuhan. Karena itu dia ucapkan di dalam kalimat yang terakhir dalam ayat yang ke-8. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, hari ini kalau saudara menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan dalam hidup saudara, saudara menghadapi Filistin di dalam zaman sekarang ini, saudara, ketika saudara menang dan saudara bisa mengatasi semuanya itu, bukan karena saudara hebat dan bukan saudara kuat, tetapi semata-mata karena Tuhan. Mari kita berkata seperti Daud juga, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menolong kita. Sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita adalah Tuhan
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Saudara, betapa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang seperti ini. Dia selalu ada bersama dengan kita dan dialah sumber pertolongan kita. Kemanapun saudara hari ini pergi, kemanapun saudara hari ini melakukan aktivitas, apapun aktivitas saudara, Tuhan siap untuk menolong saudara. Tuhan siap untuk selalu mendampingi saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan, yang telah Engkau sampaikan, yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Bagaimana Daud mengalami pertolongan Tuhan, bagaimana Daud mengalami kelepasan daripada Tuhan. Dan saat ini kami pun percaya bahwa Tuhan yang menolong Daud, Tuhan juga akan menjadi sumber penolong bagi kami. Tuhan berkati seluruh jemaat yang saat ini sedang beraktivitas. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang bekerja hari ini Tuhan. Berkati dan Engkaulah sumber pertolongan kami. Di dalam segala pergumulan yang kami hadapi, Tuhanlah penolong kami. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhanlah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan, berkat terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.